Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan dari kitab Adabut Thalib Ma'as-Sayyidi karya Syekh bin Mubil Ar-Rabi'i hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang at-thalibu yuqabbilu sayrahu. Seorang thalib mencium syekhnya, gurunya. Maksudnya cium tangan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di Kitabil Adab Al-Mufrad, berkata al-Imam Al-Bukhari semoga Allah merahmati beliau dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, haddatsana Ibnu Abi Maryam qala haddatsana Attab ibnu Khalid qala haddatsani Abdurrahman bin Razin qala marrarna bir-Rabada. Ini satu tempat. Faqila lana, ini kata Abdurrahman bin Razin ya. Jadi kami berjalan melewati Rabada. Faqila lana, lalu dikatakan kepada kami, hahuna Salimah ibnu Al-Aqwa. Nah di sinilah tempatnya Salimah ibnu Al-Aqwa. Salimah ibnu Al-Aqwa itu adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau nama aslinya Salimah bin Aqwa bin Abdullah Al-Aslami. Jadi beliau qabilah Aslam. Beliau pernah ikut perang Ghazwatul Al-Ghobah dan termasuk salah seorang sahabat yang ikut berbaiat, ya, baiat Ridwan yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah sebuah pohon. Nah, salah satu di antara para sahabat yang ikut baiat Ridwan adalah Salimah bin Aqwa. Nah, dia tempatnya di Rabada, daerah Rabada. Maka aku pun itu mendatangi beliau, mendatangi Salimah bin Al-Aqwa. Itu aku datangi beliau, wasallimna alaihi, kami lalu mengucapkan salam kepada beliau. Fa'akhraja yadahu, beliau lalu mengeluarkan tangannya. Faqal, lalu beliau katakan, bayatu ya bihataini Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku berbaiat dengan dua tangan ini kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Salimah bin Aqwa ini pernah langsung menyentuh tangan Nabi, berbaiat dengan Nabi salaman. Fa'akhraja kaffan lahutuhna, lalu beliau mengeluarkan telapak tangannya yang besar, ka'annaha kaffu ba'ir, seakan-akan seperti telapak tangan unta. Faqumna ilaiha faqabbalnaha, kami pun berdiri mendekat ke telapak tangan itu dan kami cium. Faqabbalnaha, kami cium telapak tangan. Hadis riwayat Bukhari
bab takbil al-yad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab mencium tangan. Nah, jadi Abdurrahman bin Razin ini seorang tabi'in, generasi tabi'in yang ketemu dengan Salimah bin Al-Aqwa lalu mencium tangannya. Kalau kita lihat tadi konteks hadis ini, karena itu tangan digunakan oleh beliau untuk bersalaman dengan Nabi pada saat bai'atu Ridwan. Maka qala As-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad Safhah 272 halaman 272. Beliau mengatakan hadis di atas hasanul isnad, sanadnya hasan. Nah, maka dari hadis di atas ini Bapak-bapak dan sekalian, para ulama sebagian mengatakan boleh ya mencium tangan orang yang berilmu, takbiru yadil alim. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' beliau menulis satu bab judulnya takbiru yadil muhaddisi wa ra'sahu wa ainaihi, mencium tangan ahli hadis, kepalanya dan di antara kedua tangan matanya. Wa awada fihi ba'd al-athar. Lalu Imam Khatib Al-Baghdadi menyebutkan beberapa asar di dalam bab tersebut. Cuma saya tidak menyebutkan, atau disebutkan di bawahnya barangkali ini yang waqala Az-Zahabi itu di antara asar. Maka waqala Az-Zahabi rahimahullahu fi As-Sayr A'lam Nubala, ya, ini kitab yang menjelaskan tentang biografi para perawi hadis ya, yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi. Beliau mengatakan waqala Muhammad ibn Hamdun bin Rustam, berkata Muhammad bin Hamdun bin Rustam, sami'tu Muslimah ibn al-Hajjaj, aku mendengar Muslim bin al-Hajjaj, Imam Muslim, penulis kitab Sahih Muslim. Sami'tu Muslim bin al-Hajjaj wa jaa'a ila al-Bukhari. Imam Muslim bin al-Hajjaj ini datang ke Imam Al-Bukhari. Bukhari guru dari Muslim. Faqala, lalu dia berkata, Imam Muslim berkata kepada Imam Al-Bukhari, da'ni uqabbilu rijlaika ya ustadzal ustadain, ya ustadzal ustadin, wa sayyidal muhaddithin, wa tabibal hadis fi ilali. Da'ni itu artinya biarkanlah aku uqabbilu, mencium rijlaika, kedua kakimu, ya ustadzal ustadin, wahai gurunya para guru, wa sayyidal muhaddithin, pemimpin para ahli hadis, wa tabibal hadis fi ilali. Dan tabibal hadis itu maksudnya secara bahasa tabib itu artinya dokter ya, yang ya, maksudnya yang membersihkan hadis dari yang memisahkan hadis-hadis dari penyakitnya, fi ilali. Nah, itu perkataan Imam Muslim bin al-Hajjaj kepada Imam Al-Bukhari, da'ni uqabbilu rijlaika ya ustadzal ustadin wa sayyidal muhaddithin wa tabibal hadis fi ilali. Tabibal hadis fi ilali tadi yang ahli hadis ya, bisa membedakan mana yang ada ilahnya, mana yang tidak ada, itu di antara kepakaran Imam Al-Bukhari. Tapi kalau kita perhatikan di sini rijlain ya, mencium kedua kaki, bukan yadai. Sementara di atas itu yad. Allah alam. Apakah ada kesalahan redaksi rijlaika atau memang seperti ini adanya? Nah, riwayat ini tentu disampaikan oleh
Sa'id bin Muqbil Ar-Rabi'i untuk menjelaskan bahwa mencium tangan orang berilmu ya, berdasarkan yang di atas dari Salim Al-Aqwa itu sesuatu yang boleh ya. Bahkan sebagian ulama bisa jadi itu bagian daripada sunnah. Kemudian waqala Al-Albani, berkata Syekh Al-Albani dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah, wa amma takbilul yad, kata Syekh Al-Albani ya, dan adapun mencium tangan, fafil babi ahaditsun wa atharun katsirah. Dalam bab ini banyak hadis, banyak sekali hadis dan athar. Kata Syekh Al-Albani, wa yadullu majmu'uha ala suhuti dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikumpulkan hadis-hadis dan asar tersebut menunjukkan bahwasannya mencium tangan orang alim, orang saleh, orang yang di antara orang tua, orang yang lebih tua itu adalah sesuatu yang ada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabit adanya. Maka kami memandang jawaz takbili yadil alim, bolehnya mencium tangan orang berilmu idza tawaffarat as-surutul atiyah, jika syarat-syarat di bawah ini terpenuhi. Kata Imam Syekh Al-Albani, beliau membolehkan mencium tangan orang alim tapi dengan syarat-syarat berikut. Ada 3 syarat yang disebutkan di sini. Yang pertama, alla yattaqida adatan, tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Jangan jadi seakan-akan harus begitu terus ya. Tidak demikian. Artinya berarti sesekali, jangan terus-terus. Bihaitsu yataqabbal alimu ala maddi yadihi ila talamidati, di mana nanti seorang alim, orang berilmu, ulama tadi terbiasa akhirnya memanjangkan tangannya kepada murid-muridnya, wa yataqabbal haula'i ala tabarruk bidzalik. Nanti murid-muridnya mereka ini terbiasa tabarukan. Tabaruk itu apa? Mengambil berkah dengan perbuatan nyelami gurunya atau kiainya itu atau ustaznya itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Nanti kalau tadi ya, syaratnya jangan dijadikan kebiasaan. Nanti kalau dijadikan kebiasaan, ya nanti kiai atau ustaz itu akan terbiasa memanjangkan tangannya, memberikan kepada murid-muridnya. Nah nanti mereka murid-muridnya akan terbiasa melakukan tabarruk. Wa yataqabbal haula'i ala tabarruk bidzalik. Itu ininya. Ilah alasan kenapa jangan dijadikan kebiasaan. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in qubbilat yad, meskipun memang Nabi pernah dicium tangannya, fa inna makana dzalika ala an-nadirah. Nadirah itu jarang. Itu terjadi jarang. Memang betul tangan Nabi pernah dicium, tapi itu jarang. Wa makana kadzalik, yang demikian itu jarang. Maka fala yajuzu ayyaj'ala sunnatan mustamirratan, maka tidak boleh seseorang menjadikan mencium tangan ya, gurunya ini, orang alim ini menjadi suatu kebiasaan yang terus menerus. Jangan. La yajuz. Pokoknya siapa ketemu kiai, ketemu ustaznya, cium tangan. Apalagi ketemu tiap hari. Nah, itu yang jangan. Kalau jarang-jarang mungkin bisa.
Kama huwa maklumun min al-qawaidil fiqhiyah, sebagaimana hal ini diketahui dalam kaidah fikih. Artinya apa yang jarang dilakukan Nabi, ya maka kita pun demikian. Jangan Nabi jarang-jarang, kita malah terus-terusan. Nah, ini bapak-bapak dan kita sekalian ada di Allah. Syarat pertama, tidak dijadikan kebiasaan terus-menerus. Yang kedua, Allah yad'u dzalika ila takabbulil alimi ala ghairihi. Perbuatan mencium tangan si guru tadi tidak mendorong, hal tersebut tidak mendorong kepada sikap sombong. Yang dzalika itu mendorong dzalika perbuatan tersebut ila kepada takabburi al-alim. Munculnya sikap sombong pada si guru itu ala ghairihi, sombong atas yang lainnya. Oh aku belum aku bikin tangan sombong. Nah, jangan sampai seperti itu. Wa ru'yatu li nafsi. Nah, lalu dia melihat bangga dirinya sendiri, oh aku dicium tangan. Nah, jangan sampai seperti itu. Kama huwa al-waqi'u ma'a ba'di masaih al-yawm. Sebagaimana hal ini terjadi sebenarnya pada sebagian guru-guru di hari ini, ya, kata Syekh Al-Albani. Banyak saya guru-guru besar yang ketika muridnya cium tangan dia merasa sombong. Nah, jangan sampai. Kalau syarat ini terpenuhi boleh, jika tidak jangan. Makanya sebagian asatid yang ketika ada murid-muridnya mau cium tangan itu ditarik, supaya tadi melindungi diri dari sombong, sifat sombong. Yang ketiga syaratnya kata Syekh Al-Albani, Allah yu'addi dzalika ila ta'til sunnatil maklumah. Perbuatan mencium tangan si guru tadi, syarat yang ketiga ada, dia boleh lakukan dengan syarat tidak menyebabkan perbuatan tersebut ila ta'tili sunnatil maklumah, kepada dihilangkannya satu sunnah yang maklumah, yang sudah diketahui. Selama tidak menghilangkan sunnah yang maklumnya diketahui, boleh kita. Apa sunnah maklumah yang dimaksud? Kasunnatil musafahah, seperti sunnahnya bersalaman. Jangan sampai itu hilang. Tapi pertanyaan, mungkinkah bapak-bapak itu sekalian orang mencium tangan seseorang tanpa salaman? Mungkin ya? Mungkin ya. Jadi pas ketemu langsung tangannya dipegang, dicium tangannya ini. Mungkin ya. Nah, berarti kalau dia langsung pegang tangannya langsung dicium, dia tidak melakukan musafahah. Padahal musafahah justru itu yang sunnah. Musafahah. Maka dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bazzar yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasul mengatakan apa? Innal muslima idza safaha akhahu. Sesungguhnya seorang muslim itu ketika dia menyalami, menjabat tangan saudaranya, tahatat khotoyahuma kama yatahatat waraqus syajar. Maka berguguranlah dosa-dosa keduanya sebagaimana berjatuhannya daun dari pohon ketika kita salah. Nah ini yang sunnah. Maka jangan sampai tadi mencium tangan seorang ulama, salamannya ditinggalin, jabat tangan ditinggalin. Itu jangan sampai. Jadi lebih baik menghidupkan sunnah
ya. Daripada meninggalkan sunnah. Ini syarat yang ketiga. Nah, karena berjabat tangan, fa innaha masru'atun bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Karena berjabat tangan itu adalah sesuatu yang disyariatkan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaulihi, dan juga ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pernah kalau ketemu, ya bukan pernah ketemu, beliau selalu jabat. Lalu diucapkan tadi di antara sunnah qauliyahnya tadi yang tadi kami sampaikan, jadi innal muslima idza safaha akhahu tahata khotoyahu kama yatahata waraqu syajar. Nah, ini namanya sunnah qauliyah. Wahia sababu tasaquti dunubil mutasabihain. Jabat tangan itu adalah dia ini sebab gugurnya dosa-dosa orang yang saling berjabat tangan. Nah, jadi bapak-bapak dan sekalian jangan dianggap remeh. Jabat tangan itu jangan dianggap remeh itu. Karena tadi innal muslima idza safaha akhahu tahatat khotoyahu kama yatahata waraqu syajar. Gugur itu dosa-dosa. Dan kitab Al-Ali Al-Bahiyah Sarah Al-Adab Al-Islamiyah Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani rahimahullah, beliau ya menjelaskan bahwa ada riwayat yang terbaik itu orang yang lebih lama melepaskan jabatan tangannya. Itu. Jadi kalau kita berjabat tangan atau bahasa gampangnya salaman ya, selama kita masih berjabat tangan, selama itu dosa-dosa berjabat. Maka Rasul itu beliau tidak pernah melepaskan lebih dulu. Yang melepaskan itu ya sahabat. Kecuali mungkin kita ada perlu ya, buru-buru mau ke toilet, udah mau pipis kan, itu beda lagi keadaan. Dan dalam keadaan normal, karena di situ ada fadilah, ada keutamaan berdasarkan hadis Al-Ghazali tadi. Innal muslima idza safaha akhahu tahata khotoyahu wa khotoyahu kama yatahata waraqu syajar. Nah, ini bapak-bapak dan sekalian ada di bapak-bapak. Bahkan dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau katakan, "Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza talaqaw tasafahu." Jadi dulu sahabat-sahabat Nabi itu apabila mereka saling ketemu, mereka saling berjabat tangan. Wa idza qadamu min safarin ta'anaku. Ketika mereka baru datang dari suatu safar perjalanan, mereka saling berpelukan. Ta'an. Hadis akhrajahu at-Tabrani wa sahahahu al-Albani. Itu saling bersalaman tadi ya. Idza talaqaw tasafahu wa idza qadamu min safarin ta'anaku. Jadi salaman itu tadi bisa menggugurkan dosa. Kama ruwiya fi ghairi ma hadisin wahid. Sebagaimana diriwayatkan tidak hanya dalam satu hadis. Tadi sudah dua hadis yang kami sampaikan. Maka fala yajuzu ilghaa'uha min ajli amrin. Maka tidak boleh kita ilghaa'uha itu mengcancel, mengabaikan min ajli amrin, karena sebab perkara ini tadi ingin mencium tangannya lalu jabat tangannya diabaikan, jangan. Kemudian ahsanu ahwalihi annahu jaiz. Keadaan terbaik daripada mencium tangan itu ya itu hukumnya boleh, jaiz. Tapi tadi syaratnya tiga, kata Syekh Al-Albani.
Kemudian qala Ibnu Utsaimin rahimahullah fi Sharhi Hilyati Thalibil Ilm Safha 100 wa isnaini, dalam kitab Syarah Hilyatu Thalibil Ilm halaman 102 saya mengatakan lakin takbirul aidi fala ba'sa bih, akan tetapi cium tangan itu tidak mengapa. Walaupun nanti ada ulama seperti Imam Malik, beliau melarang Imam Malik. Tapi di kitab Syarah Hilyati Thalibil Ilm saya mengatakan ya fala ba'sa bih, tidak ada masalah. Mala yakhruju an haddil ifrad wa ziyadah, selama tidak keluar dari batas al-ifrad. Ifrad itu berlebihan sampai cium tangan bolak-balik 7 kali, cium bolak-balik. Nah, itu udah ifrad itu tambahan. Nah, selama tidak berlebihan maka boleh, kata Sayyidina Utsaimin. Wa takbilul aktafi laisa aidan majmuman. Takbil mencium al-aktaf, aktaf itu pundak, kati pun jamak daripada kati pun laisa aidan majmuman. Ini juga tidak tercela. Cium pundak. Walaupun mungkin kalau di kita jarang ya. Yang ada berpelukan, cipika-cipiki itu ya, mu'anaqah. Kalau yang mencium pundak, nampaknya nggak ada kalau kita ya. Nah, kata saya, Ibnu Utsaimin, wa takbilul aktafi laisa aidan majmu'un, ini juga tidak tercela. Ala kulli hal, yang penting ala kulli hal ya. Indama ya'til insanu min safarin, ketika seseorang baru datang dari safar, fala ba'sa an yuqabbila hammatahu wa jabhatahu, maka tidak masalah seseorang itu mencium hammatahu, itu ini kepala yang paling atas, ini dicium, bukan uhun ya, ini kepala. Nah, kalau ini kita lihat di beberapa video itu ada saya mencium hammah itu a'la aras, kepala yang paling tinggi, yang paling atas. Wajabah, jabah itu kening, mencium kening. Wa kadzalika bi aktafi, demikian pula dengan pundak. Ini ya, dia pundak ya, kata. La yadur, enggak masalah, ini enggak berbahaya. Kata saya Ibnu Utsaimin, illa idza qtada dzalika inhinaan, kecuali jika hal tersebut menyebabkan seseorang itu membungkuk. Ini enggak boleh. Jadi membungkuk itu enggak boleh berdasarkan hadis Nabi SAW riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau menghasankan hadis ini. Tidak ada seorang sahabat tanya kepada Nabi, di sini di kitab tidak dituliskan hadis ini, maka kamu sampaikan hadis ini tentang larangan inhina, membungkuk itu tidak boleh. Ada sahabat tanya kepada Nabi, anna rajulan qala, ada seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu ayanhani lahu, ada seseorang dari kita bertemu dengan saudaranya, apakah boleh dia ayanhani lahu, apakah boleh dia membungkuk kepada saudaranya itu? Apa jawab Nabi? Qala la, enggak boleh. Jadi kita membungkuk itu enggak boleh. Maka para ulama mengatakan tidak boleh membungkuk, ketemu orang membungkuk tidak boleh, apalagi inhinanya
li ajli ta'zim, untuk mengagungkan orang yang kita temui itu. Tadi jelas ya. Ar-rajulu minna yalqa akhahu ayanhanilah qala la. Oh, lalu ditanya lagi, apa yaltazimuhu wa yuqabbilu? Apakah boleh dia memeluknya dan menciumnya? Qala la, tidak. Tak boleh. Lalu beliau berkata, fayaqudhu biyadihi. Lalu berkata lagi, fayaqudhu biyadihi wa yusafihu. Qala na'am. Apakah dia ambil tangannya lalu dia jabat tangannya? Na'am, kata Rasul. Iya. Jadi berarti yang dibenarkan oleh Nabi ketika kita ketemu teman kita, saudara kita adalah salam menjabat tangan. Tidak memeluk, tidak mencium, tidak pula membungkuk. Berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankan hadis ini. Nah, tapi kalau di hari-hari tertentu seperti hari ini misalnya, maka fala mani'a, tidak ada larangan minal i'tiraf wa taqbil al-jabhah. Tidak ada larangan memeluk atau mencium jabhah. Ini bi ghairi syahwatin, dengan tanpa syahwat. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya, kata beliau, anna Zaid ibn Al-Harithah, Zaid bin Harithah qadima al-Madinah, datang ke Madinah, faqama ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdiri Rasul mendekat kepada Zaid bin Al-Harithah, menyambut Zaid bin Al-Harithah, ya jurru thawbahu, sambil menarik kainnya beliau. Fa'anaqahu wa qabbalah. Rasul memeluk Zaid dan mencium Zaid. Ini yang memeluk dan mencium Rasulullah SAW. Hadis rawahu At-Tirmidzi. Karena Zaid ini kan anak angkat, ya, anak asuh dulu. Bahkan Rasulullah sayang sama Zaid. Bahkan kepada Usama ibnu Zaid, putranya Zaid bin Hasan, sayangnya beliau sama seperti sayang beliau kepada Hasan bin Zaid, cucunya dari Fatimah. Nah, hadis rawahu At-Tirmidzi. Nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian, azan ya Allah wa jalla. Itu. Jadi inhina tadi ya, itu tidak boleh buku. Apalagi kalau sama seperti ruku atau melebihi ruku. Nah, ketika ketemu bos kita atau ustadz kibar, kita sampai bungkuk-bungkuk, apalagi sambil ngesot-ngesot gitu. Ketemu langsung brek gitu ya, ngesot. Ada ya kayak gitu ya. Dan itu berarti guru. Memang guru harus dihormati adatnya. Seorang boleh menghormati guru, tapi tidak guru seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Inhina aja nggak boleh. Nah, ini tentu berlaku umum gitu ya, inhina. Berlaku umum, baik antara sesama teman atau murid kepada guru. Karena memang lafaznya umum. Rasul tidak memberikan pengecualian. Kemudian yang terakhir, Bapak-bapak dan teman sekalian, di bagian yang terakhir, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di Al-Fathah, itu maksudnya kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan qala An-Nawawi, mengutip ya pendapat Al-Imam An-Nawawi. Berkata Al-Imam An-Nawawi, takbiru yadir rajuli li zuhdihi wa salahihi au ilmihi au syarafihi au siyanatihi. Mencium tangan seseorang karena dia orang zuhud, karena dia orang baik, salahi, kebaikan orang itu, au ilmihi,
atau karena ilmunya kita mencium seseorang karena ilmunya, mencium karena seseorang karena ilmunya, au syarafi atau kemuliaan dirinya, au siyanati atau karena dia menjaga akhlaknya, au nahwa dzalika min al-umur ad-diniyah atau yang sama sejenis dengan itu dalam perkara-perkara agama, la yukrah, tidak dimakruhkan, tidak dimakruhkan. Artinya boleh, tidak makruh kalau kita mencium tangan seseorang karena urusan agama, karena kemuliaan agama, tidak boleh, la yukrah. Bahkan yustahabu, bahkan dianjurkan, kata Al-Imam An-Nawawi. Tapi fa in kana liginahu au saukatihi au jahihi inda ahli dunia. Ya, kalau dia mencium tangan seseorang itu karena dia orang kaya, wah ini orang kaya nih, datang sudah cium tangannya orang kaya, au saukatihi, ini saukatihi karena dia orang kuat, Mike Tyson, ada Mike Tyson datang, atau Habib Nurmagomedov tidak, kita karena dia kuat, kita salami, kita cium tangan. Au jahihi inda ahli dunia, atau karena kedudukan dia punya jabatan, punya pengaruh di masyarakat, gitu ya. Karena dia Pak Lurah, Pak Camat, gitu. Nah, Pak makruhun syadidul karoh, ini makruh, bahkan makruh sekali. Ini nggak boleh karena jabatan seseorang lalu dia cium tangan. Ada nggak orang mencium tangan seseorang karena jabatan? Ada. Nah, ini ada makruh, bahkan kata saya Imam An-Nawawi makruhun syadidul karoh. Wa qala Abu Sa'id al-Mutawalli la yajuz. Sementara Abu Sa'id al-Mutawalli beliau mengatakan itu tidak boleh mencium tangan seseorang karena perkara dunia, bukan perkara dunia. Tapi kalau perkara akhirat, perkara agama boleh. Ya ini bapak-bapak dan ibu sekalian, azan Allah Subhanahu ya, terkait dengan mencium tangan seorang guru boleh, tapi dengan tadi syarat-syarat apa? Tidak jadi kebiasaan, tidak menjadi sebab sombong si guru tersebut. Yang ketiga apa? Tidak meninggalkan sunnah. Yang disunahkan tidak tinggalkan. Yaitu syarat-syarat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani ketika beliau membahas tentang hukum mencium tangan orang alim itu boleh atau tidak, boleh dengan syarat-syarat tertentu. Ya ini bapak-bapak dan ibu sekalian yang bisa kita bahas ya pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dulu ya. Nanti tanya jawabnya sambil menikmati hidangan yang ada. Baik, mari kita akhiri dengan doa kepada Nabi Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seperti orang Hindu. Ya maka tadi saya ragu apakah ini ada kesalahan redaksi atau redaksinya begitu. Apalagi kan ahlul hadis ya. Kan nggak boleh seseorang kan mencium kaki berarti hampir sama dengan sujud kan. Itu yang saya belum sempat menelusuri ya. Ini apakah ada kesalahan redaksi tidak seperti ini atau memang makanya begitu Allah. Ya. Ya. Gimana? Gimana? Ya. Mengangguk sama dengan buku enggak? Kalau enggak berarti boleh. Membungkuk tuh
Apa? Ya, bukan hanya kepala, sama badannya. Seperti rukuk itu. Seperti kita mau ruku, itu namanya al-inhina. Itu mau. Tapi kalau nggak bagus, itu kan cuma kepala ngangguk gitu. Kalau kepala itu kan ngangguk namanya kan. Nah, itu namanya. Itu yang jelas nggak boleh. Ya. Ya gimana Mas Malik? Tadi ini pas sini maaf. Tadi Mas Malik mau nyambung dengan Pak Fisko. Iya. Iya. Belum lama saya baca artikelnya satu status itu bukan ya apa namanya fokus ke bikin mencium dan cium itu beda katanya. Ya dikabarkan banyak hal. Ya nanti ini ada namanya ta'zim sama ikram, taukir. Itu nanti niat juga. Taukir sama ta'zim yang nggak boleh itu ta'zim, mengagungkan. Salaman, cium tangan kalau untuk mengagungkan itu nggak boleh. Tapi kalau untuk taukir itu takrim ya, menghormati. Misalnya anak menghormati bapaknya, pamannya, bibinya, gurunya, itu boleh. Tapi kalau sudah masuk bab ta'zim, mengagungkannya itu tidak boleh. Ya. Kalau misalnya lurahnya ini juga orang fakih. Berarti karena kepakihannya yang harus dikedepankan, bukan karena kelurahannya. Ya, Di surat itu benar. Saya kan banyak yang itu mengajarkan itu kalau kita tersimpan itu nggak itu susah kan. Ada orang ini kan julurkan tangannya mau salaman gitu. Sebenarnya nggak semua sekarang. Tapi ada orang-orang tertentu itu kita sekarang paham gitu. Yang sini terus juga. Ya. Kalau menerima nggak ada masalah. Nggak masalah. Yang nggak boleh itu memulai. Kalau menerima ada orang mau salaman ya kita terima. Tapi jangan kita yang memulai. Yaitu Allah. Ya, di Jawa Barat. Ya. Kan ada kebiasaan anak kecil salaman kepada Orang tua. lebih tua, bukan orang tua. Ya. Salah Pak, itu udah menjadi apa ya? Kebiasaan masalah budaya. Tadi kalau min bab al-ikram atau taukir tidak ada masalah. Menghormati. Untuk menghormati. Itu tidak ada masalah. Ini ya misalnya ada Ini kembali ke niat ya. itu betul sekali. Jadi niat sangat menentukan. Makanya innamal a'malu binniyat. Kembali ke niat. Nah ini bagus ya. Ada kitab namanya Kasyaful Qina karya Al-Imam Al-Bahuti rahimahullah ya. Beliau mengatakan yubahu tabdilu al-yad wa ra's ikraman wa ihtiraman ma'a amri asyahwati. Boleh mencium tangan atau kepala untuk menghormati ya. Yang penting aman dari syahwat. Tapi ada mengibahatihi di amri dunia, tapi tidak boleh ada mengibahatihi, tidak boleh di amri dunia karena perkara dunia. Nah itu yang dimaksud dilarang itu kita mencium tangan seseorang jika itu perkaranya urusan dunia. Anak kecil yang saling itu, kenapa? Konglomerat datang, orang kaya datang, nah itu nggak boleh. Tapi kalau ya sekedar menghormati yang lebih tua, nah itu maka tidak ada masalah. Nah,
Di dalam kitab Mawsu'ah al-Fiqhiyah dikatakan, yajuzu takbilu yadil alimi al-wara. Boleh mencium tangan orang berilmu yang wara. Wasultanil adil, pemimpin yang adil. Wa takbilu yadil walidain wal ustaz. Dan boleh mencium tangan kedua orang tua, ustaz. Dan man yastahiqu bil ikram, atau siapa saja yang memang layak untuk dihormati. Itu bagus. Dalam kitab Mawsu'ah al-Fiqhiyah ya. Yang ada 45 jilid itu. Nah, lalu Ibnu Battah mengatakan angkara Malik takbir wal-yad. Imam Malik mengingkari mencium tangan. Imam Malik bin Anas. Qala al-Abhari wa inna ma karihahu Malik. Al-Imam al-Abhari mengatakan sesungguhnya Imam Malik memakruhkan, tidak menyukai mencium tangan itu idza kana ala wajhi ta'zim. Jika itu dilakukan dalam rangka untuk mengagungkan. Ala wajhi ta'zim itu yang tidak disukai oleh Imam Malik. Wa takabbur, dan tadi bisa mengundang kesombongan. Wa amma idza kana ala wajhi qurbati ila Allah bi dinihi wa ilmihi aw li syarafihi fa inna dzalika jaiz. Adapun kalau dia mencium tangan dalam rangka untuk taqarruban ila Allah tadinya, memuliakan seseorang karena agamanya, karena ilmunya, karena kemuliaannya, maka jaiz itu. Itu Al-Imam Al-Aburi yang ketika menjelaskan kok kenapa Imam Malik mengharamkan. Maksudnya tadi yang ta'zim tadi, ala babi ta'zim itu yang dilarang oleh Imam Malik. Kalau hanya untuk memuliakan, menghormati tidak ada masalah. Ya, Allah a'lam. Hanya Ustaz. Ya. Ada hadis yang dan Rasulullah itu pernah mencium sahabatnya yang bukan kehatan itu, mencium tangannya. Nah itu Yang apa? Sahabatnya tangannya kasar karena bekerja. Ya itu ada, tapi saya pernah baca itu tahqiqnya itu dhaif ya hadis. Hadis apa? Pernah itu dulu jadi bahan diskusi ya di grup salah satu grup WA yang saya ada di situ. Nah, itu teman-teman semua mencari informasi, ternyata tahqiq dari para ulama hadis itu hadis dhaif. Ya, Bu, Mas Ani. Terkait guna para guru itu apakah boleh karena para Ustadzin ya. Kalau dalam kitab tulisan, kalau nggak salah Raja Diraja ya, itu antara termasuk larangan Ustaz. Lalu maksudnya gimana Ustaz kalau biar nggak terlarang? Ya. Yang itu menjadi hak Allah itu nggak boleh. Hak Allah lalu kita nisbatkan kepada seseorang. Kayak yang rajanya beraja gitu. Terus apa lagi? Ada beberapa ya pernyataan yang itu sudah gulu berlebihan. Malikul Amlak kan gitu ya, pada bahasa Malikul Amlak, rajanya para raja. Nah, terus kalau tadi Imam Muslim mengatakan ya ustad dan ustadin, gitu ya. Terus apa lagi tadi? Ya ustad dan ustadin, wa sayyidatul hadzin tadi. Ya. Itu sama enggak dengan ya Malikul Amlak? Tidak sama. Ustadz itu kan artinya ini rasanya. Ini bukan bahasa Arab ya. Ustadz itu asli bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab. Dia bahasa yang mu'arrab, diarabkan. Kalau tidak salah bahasa Persia. Al-Ustadz artinya orang yang mengajar. Orang yang mengajar, mendidik, mengajar ilmu agama itu Ustaz. Itu bahasa aslinya. Kalau di Arab sendiri Ustaz itu ya profesor ya sekarang itu. Maka kalau ada profesor doktor itu al-ustaz, doktor, ulan gitu. Tapi makna asal ustaz itu mau mengajar. Tapi yang ngajar ilmu agama. Guru TK kalau ngajarin Al-Quran
Sesuai itu dengan makna asalnya. PPA gitu ya, ngajar itu sesuai dengan makna asalnya. Ustaz, dia mau sambil dimakan. Ini saya Al-Bani menyebutkan asbut dan keanggotaan masalah, tapi jelas ya enggak mustahil atau Agak jawab. ya semua yang sebut itu Ya, usaha. Tapi tadi ada ini apa istilah ya yang digunakan oleh Syekh Al-Albani. Panaro jawaz takfir ya di alim tidak tawaqqar asyurut al-aqliyah. Kita memandang boleh mencium tangan seorang alim jika memang syarat-syaratnya terpenuhi. Jadi boleh di sini mungkin ini tidak dalam konteks apa lalu menafikan kesunahan. Sesuatu yang sunnah pasti boleh kan? Nah, sesuatu yang sunnah pasti boleh, tapi tidak setiap yang boleh pasti sunnah. Nah, ini kalau yang saya pahami termasuk sesuatu yang sunnah boleh, kan tadi sesuatu yang sunnah pasti boleh, tapi tidak setiap yang boleh pasti sunnah. Ini maksudnya yang kategori pertama. Jawabnya karena sunnah itu kan sesuatu yang biasa dilakukannya oleh Nabi atau oleh para sahabat.